merugikan. Nah, kita sebagai bangsa besar, kan, bangsa Indonesia, sebetulnya sudah menemukan ini. Makanya nanti kalau nggak salah aja, semoga saja omongan saya itu tidak salah. Yang bisa membuat ketentraman dunia, perdamaian dunia ini kemungkinan saja. Saya tidak mengatakan 100%, tapi di atas 70% itu bangsa Indonesia, Mas, nanti. Kalau bukan warganya masih tanya di mana tempat ini, mau dibilang ya enggak gitu. Menjaga harga diri bangsa ini. Ya betul, pemerintah ini sekarang ada apa itu program MBG, banyak itu, apa dananya banyak itu, kelihatannya sepele MBG itu, se-Indonesia ya. Coba sampai kapan? Seandainya kita pinter, nggak dibohongi oleh orang Arab kan, dah gimana ini negara ini bagusnya, sudah merata barangkali. Tiap tahun berapa triliun, tinggal ngitung aja. Monggo. Lanjut nih, Mbah. Ini tentang meditasi. Apa sebenarnya esensi dari meditasi menurut tradisi spiritual Jawa, khususnya dalam konteks budaya Jawa atau Nusantara? Apakah meditasi hanya soal duduk diam atau ada proses kesadaran yang jauh lebih dalam? Ya, makasih. Kemarin kan sudah ditanyakan, sudah saya jawab. Fungsi meditasi itu untuk manusia mencari ketenangan secara lahir atau batin. Kalau sudah kita menemukan ketenangan, diem, akhirnya nanti kita bisa jernih hati. Kadang-kadang malah bisa mendapat wisik atau apa nih ngatakan itu, wisik atau wahyu. Nah, kita bermeditasi, bersemedi itu sangat besar untuk menemukan kebijaksanaan, untuk menemukan kesabaran lahir batin. Jadi tidak hanya duduk-duduk diam, walaupun kelihatannya tidak memegang apa-apa, tidak punya garapan, diam duduk itu kalau sudah terbiasa. Badannya duduk, fisiknya duduk, tapi dalamnya berangkat ke sana. Itu bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, di mana saja, asal mau belajar. Jadi kalau ngerti bisa ngomong tok, nggak bisa melakukan ya percuma. Hanya bisa ngomong. Rata-rata sekarang ini masih banyak orang yang bisa ngomong, belum bisa melakukan. Makanya mari jangan ditinggalkan. Miliknya sendiri ini. Jangan dihilang-hilang. Biar kita tidak mudah dibohongi bangsa asing. Apa saja perubahan nyata yang bisa terjadi dalam hidup seseorang jika ia melatih meditasi secara konsisten dan mendalam? Apakah bisa mengubah cara pandang terhadap hidup, kematian, dan makna keberadaan? Bisa. Kalau kita sudah terbiasa meditasi, sudah menemukan tata cara yang dianggap pas, nanti dalam antara pelajaran itu kan dalam pertengahan pasti ada itu peningkatan sampai kemana, asal kita itu tadi disiplin. Meditasi kan tidak harus dibatasi, tidak harus diatur jam.
Kalau sudah terbiasa ya di mana saja, kapan saja, Oke. menurut kebutuhan. Sebetulnya kita kalau sudah menemukan ini nggak ada orang perang, karena itu tadi tidak akan melakukan kesalahan dengan sengaja itu. Oke. Kalau sudah itu kan nggak mungkin, tidak ada kemungkinan perang, karena sudah tahu toh perang itu menang yo sakit, kalah yo lebih sakit, Oke. sengsara. Jadi orang Jawa nek bilang nek menang yo jadi rendang, nek kalah jadi pindang. Jadi perang itu tidak menguntungkan, Mas. Wis toh. Perang itu tetap merugikan. Ya jiwa, ya raga, ya harta, ketiganya. Oke. Sampai bahkan nyawa gitu, Mbah. Nyawa, iya. Perang itu merugikan. Nah, kita sebagai bangsa besar, kata bangsa Indonesia, sebetulnya sudah menemukan ini. Makanya nanti kalau nggak salah aja, semoga saja omongan saya itu tidak salah. Yang bisa membuat ketentraman dunia, perdamaian dunia ini kemungkinan saja. Oke. Saya tidak mengatakan 100%, tapi di atas 70% itu bangsa Indonesia, Mas, nanti. Jadi perdamaian dunia ini nanti yang menemukan, yang bisa menciptakan ini ada kaitannya dengan orang Indonesia. Jadi kedamaian dunia itu Kedamaian dunia, terkait dengan adanya seseorang dari Indonesia gitu, Mbah. iya. Tadi nanti itu entah tahunnya kapan. Oke. Jangan tanya tahun kapan. Orangnya siapa? Bukan gitu. Oke. Bukan gitu. Tapi ini sudah ada. Yang bisa menjadi sarana perdamaian dunia itu orang Indonesia. Di situ tokohnya adalah orang Indonesia. Saya berani tanda tangan ini. Ya. Iya. Makanya banggalah menjadi bangsa Indonesia. Lebih bangga lagi kalau menjadi orang Jawa, hidup di Jawa. Orang Sumatera hidup di Sumatera. Kuatkan, Oke. tegakkan kebenaran Sumatera. Oke. Kalimantan juga itu, Sulawesi, Papua, Ambon, Bali, Lombok, Sumbawa, dan seterusnya. Yang intinya satu, kita Indonesia, bukan yang lain. Ya, Iya, Mbah. Indonesia itu sudah punya falsafah, sudah punya dasar sah resmi diakui dunia. Negara sedunia ini yang namanya Pancasila. Ini jati diri bangsa Indonesia, jati diri kenegaraan, bangsa kenegaraan. Nah, sebelum ini jati diri kesukuan punya sendiri. Oke. Jati diri pribadi punya pedoman sendiri. Jati diri kebangsaan inilah, ini harus diutamakan ini. Lah, ini kalau bukan pemerintah yang bergerak, masyarakat nggak bisa. Katanya semua masyarakat punya hak, tapi kalau pemerintah tidak mendahului, tidak berperan di depan, nggak jadi. Iya, soalnya kuncinya nggak mau ikut. Nggak bisa. Kalau pemerintah, contohnya tanggal sekian, bulan sekian, bangsa Indonesia harus pasang bendera merah putih. Ya, diumumkan sekarang di media apapun. Pasang semua. Misalnya bulan depan ini, Agustus. Oke, bagus. Bulan Agustus, mulai tanggal 1 Agustus harus sudah pasang bendera merah putih. Sampai akhir Agustus. Berangkat orang rakyat Indonesia. Nggak mungkin mau nolak, nggak mungkin mau bantah. Itu contoh pertama yang lebih mudah disadari. Oke. Kalau sekarang nyadari meringati 17 Agustus nggak mau pasang bendera, alasannya nggak punya ya beli tuh. Orang dunia sebetulnya orang kaya-kaya kok. Karena masih bodoh, kekayaannya diusung ke sana. Orang Indonesia sebenarnya
udah orang kaya. Wong bumi yang subur makmur loh jinawi kok. Masa ada ayam mati di dalam lumbung padi karena lapar, ya nggak ada loh. Makanya kita yang harus kita jaga dan kita tegakkan jati diri. Tapi rata-rata orang sini, Mas, desa sini, kalau sudah tanggal 1 Agustus mulai pasang bendera itu. Sampai 1 bulan penuh. Orang sini, entah yang lain-lain, nggak tahu sekarang. Di desa saya juga begitu, Mbah. Sama. Ini kan contoh kesadaran masyarakat. Walaupun ngomong sampai bibirnya itu pecah-pecah ya. Kalau orangnya nggak mau sadar ya percuma. Pemerintah ngomong gini-gini, rakyatnya nggak mengerti. Dengan alasannya gini, apa ngurusi negara. Nah, itu orang yang tidak sadar dengan warga. Tidak ada jiwa nasionalisme. Tidak ada jiwa kebangsaan. Jadi wong Jawa ora ngerti yuda negara. Wong urip ning negara ora ngerti yuda negara. Mosok masang tinggal meringati aja nggak ikut berjuang. Tinggal meringati, pasang bendera aja nggak mau. Beli bendera aja. Kalau bagi saya ya masih orang itu di dalam, tidak di tepi jalan, harus punya bendera, dipasang di depannya rumahnya sendiri-sendiri. Yang merdeka kan tidak orang pinggir jalan aja. Orang di dalam-dalam yang malah merdeka. Itu. Jadi wajib itu, nggak bisa ditawar. Bangsa Indonesia, hidup di Indonesia harus punya bendera merah putih. Nanti peringatan hari kemerdekaan dipasang di depannya rumah masing-masing. Sebelah kanan Mbah. Sebelah kanan pintu. Bendera itu letaknya yang benar di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Ini saya sudah sering menyoroti anak-anak sekolah. Anjuran penataan dari sekolah ini. Banyak bendera yang ditaruh di kiri, dada kiri atau bahu kiri. Ini salah ini. Supaya kalau dengar omongan saya ini supaya dibenarkan, dipindah di dada tangan atau lengan kanan. Mbah. Kita lanjut soal filosofi pitutur Jawa. Ya. Filosofi Sangkan Paraneng Dumadi sering disebut sebagai inti dari pemahaman hidup menurut orang Jawa. Dalam konteks kehidupan modern yang serba cepat dan materialistik, bagaimana makna asal-usul tujuan hidup ini masih relevan untuk dijalani hari ini? Ya, masih sangat membutuhkan. Itu tadi. Tidak ada, belum pernah tahu, belum pernah dengar saya, bangsa manapun ada ajaran Sangkan Paran. Belum pernah dengar saya. Ini ya sering saya ucapkan. Utamanya kalau peringatan Tahun Baru Jawa 1 Suro itu saya edarkan ini. Jadi ngomongkan ini tidak setiap saat, tidak setiap waktu. Karena ini bukan mainan. Bukan mainan. Boleh diomongkan setiap saat, setiap waktu, tapi waktunya harus tertutup. Hanya orang dalam lah yang ngerti. Kalau orang umum belum bisa. Kalau nggak ikut kumpul. Sangkan Paran kalau saya wedarkan di peringatan 1 Suro kan orang umum yang mendengar, pakai sound system kok. Cuma kadang-kadang orang itu kalau nggak bidangnya ya apa itu dianggap omong belaka. Sering. Nah kalau warga penghayat, warga kepercayaan, misalnya warga saya sendiri,
sedulur sejati Nusantara. Semua ngerti, semua dengar itu. Kalau ada yang lupa boleh tanya. Iya, Pak. Masuk kalau bukan warganya masih tanya di mana tempat ini, masih bilang ya enggak gitu. Menjaga harga diri bangsa ini. Orang tanya itu belum tentu tanyanya tujuan baik. Ada yang jelek, misalnya cari-cari menyamakan karena dia tak punya.